kita coba lihat Bapak Ibu ya, di kitab Lukas itu, Yesus tuh paling banyak mengajar lewat perumpamaan. Itu banyak di kitab Lukas. Bapak Ibu boleh lihatlah, di kitab Lukas, dia selalu banyak mengajar perumpamaan. Nah, saya beritahu, kalau Yesus mengajar perumpamaan, itu bukan Yesus lagi main teka-teki, ya ampun, enggak. Enggak sama sekali. Tapi dia sedang membawa orang untuk naik pada standar pengertian. Ya itu. Ya, jadi kalau misalnya Tuhan berkata Tuhan punya rahasia, itu bukan Tuhan main teka-teki, apalagi teka-teki silang. Itu orang yang takut demensia biasanya kan, teka-teki silang. Enggak lah, itu enggak ada hubungan dengan itu. Yesus tuh lagi memberi standar pengertian. Ya, makanya kamu mesti masuk ke Dewan Musyawarah Allah. Saya tidak akan membahas ini, nanti satu kali lah kita bahas soal Dewan Musyawarah Allah. Ya, Dewan Musyawarah Allah itu bukan Allah kita politeisme, Allah banyak, enggak. Itu kan sebetulnya bicara tentang kita melihat dan mendengar. Nah, bahasa Ibrani kalau sudah bilang melihat, itu berarti mengerti, karena ada tuntunan. Makanya kan, ya saudara kan lebih jago bahasa Inggris. Orang bule, orang Inggris kalau mengerti kan selalu berkata, oh ya, I see. Nah itu kan berarti mengerti itu dia ya, karena ada tuntunan. Bukan I see, aku melihat kan, enggak itu ya, aku mengerti. Nah, kedua kalau dia bicara firman, bicara mendengar, berarti dia melakukan. Nah itu makanya melihat dan mendengar itu penting sekali di kekristenan. Nah itu bahasa Dewan Musyawarah Allah. Kamu mesti melihat dan mendengar. Nah jadi ini tingkat pengertian, kembali lagi kalau Tuhan bicara perumpamaan. Nah di Lukas pasal 13 saya sudah kasih ini ke Pastor Yonggi ya. Ya, thank you. Saya nggak tahu nanti yang saya kasih ayat-ayat saya baca semua, atau mungkin saya punya ayat lain ya. Saya ngikutin aja tuntunan dari Tuhan ya. Nah, Yesus berkata begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, ayat 9 ya. Jika tidak, tebanglah dia. Ya. Nah, amin buat firman Tuhan. Yang percaya dengan firman katakan amin, Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak kita kembali berpikir begini. Satu kali, saya kadang-kala kan kalau khotbah suka judul yang agak gimana gitu ya, padahal ya sebetulnya saya ini bukan pembicara bagus ya. Maksudnya suka judul yang kadang-kala ya membuat orang kaget dulu, padahal isinya ya mungkin orang berkata isinya ternyata begini ya, mungkin ya. Saya memberi judul begini. Ada judul yang saya bawa namanya begini, Yesus yang berbahaya di dunia yang nyaman. Sementara sekarang orang mengajar Yesus yang lunak di dunia yang berbahaya. Padahal Yesus itu sangat berbahaya loh. Yesus itu revolusioner. Yesus itu sangat berbahaya di dunia yang nyaman begini. Ya, misalnya kalau kita lihat dia jungkir balikan meja pedagang yang ada di Bait Allah, dia pecutin orang. Kemudian dia ngomong keras pada orang-orang Farisi, Matius 23, sampai dia dedikasikan satu pasal untuk menghantam kemunafikan. Ya, itu adalah orang-orang yang sebetulnya orang-orang agamawi semua itu. Ya, itu keras sekali itu kalau kita baca, wah, kamu kayak kuburan ya, putih luarnya tapi dalamnya penuh tulang. Ya, itu keras, itu bahasa itu kerasnya luar biasa. Ya, kamu itu orang buta yang menuntun orang buta, itu kan aduh, itu nggak perlu sekolah ke New York lah kalau orang buta nonton orang buta pasti masuk got lah, pasti nyemplung itu berantakan semua. Itu kan bahasa-bahasa keras sebetulnya. Misalnya pada wanita Syrovenusia, ingat ya Matius 15, nggak boleh anjing makan roti gitu. Itu kan bahasa-bahasa yang menurut saya wah, padahal itu sebenarnya bahasa penyembahan. Itu sebenarnya jenis anjing yang kayak bisa tidur di kamar gitu.
Ya, kalau orang nggak memahami itu, emosionalnya, tingkat pengertiannya nggak kuat, wah marah itu. Karena memang dia lagi menghantam roh agamawi pada orang-orang Farisi sebetulnya ya. Nah, di ayat ini Bapak Ibu, ya saya beritahu ya, mungkin ya, jarang orang mendengar ini. Tuhan itu ternyata Tuhan yang berhitung karena dia mempercayakan banyak hal buat kita. Sebenarnya kan kalau kita membaca ayat tadi ada yang aneh ya. Anehnya begini, ini pohon salah tumbuh. Wong pohon ara kok tumbuhnya di kebun anggur. Saya beberapa kali ke winery. Ya, saya kemarin ke Amerika nggak sempat. Kalau biasanya dalam anugerah Tuhan ke Australia, saya paling suka ke situ. Ya, nongkrong-nongkrong, bengong-bengong sedikit lah sambil minum kopi. Memang saya nggak bisa minum wine, bayangkan ya. Saya kalau minum wine itu langsung perih lambungnya. Ya, mungkin saya memang dari awal ditentukan jadi pendeta sih Pak Akwang kayaknya. Enggak lah, nggak ada hubungan dengan itu lagi ya. Memang saya nggak bisa tahan minum minum wine begitu, nggak bisa. Bir saja nggak bisa saya ya. Jadi kalau saudara lihat ya, kalau petani yang memang punya industri pertanian untuk kebun anggur ya, dia tidak akan izinkan ada tumbuh pohon lain lah, mengganggu itu. Tapi begini, jangan pakai alasan salah tumbuh, jangan pakai alasan apapun masa lalu yang buruk untuk hidup ini tidak berbuah, nggak boleh. Pokoknya apa saja yang Tuhan izinkan hidup dengan masa lalu apa saja, dengan fasilitas seterbatas apapun, Tuhan itu menuntut buah. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Jadi ini pohon ara salah tumbuh kan. Dia tumbuh di kebun anggur. Ya, kebun anggur kan dikelola. Kebun anggur itu memang jadi bisnis lah. Ya, orang yang memiliki kebun anggur itu biasanya orang kaya itu. Ya, kan tanahnya gede pasti. Dan itu kan modalnya nggak murah, Bapak Ibu tahu lah. Ya, dari wajah Bapak Ibu yang ada di kamera sih kayaknya nggak ada pemilik kebun anggur kayaknya ya. Kayaknya sih. Ya, saya nggak tahu kalau kalau Bro William punya saya nggak tahu ya. Dia pura-pura diam ternyata punya ya saya nggak tahu juga. Tapi kan itu mahal. Properti tanahnya mesti gede, kemudian nggak murah, pengelolaannya kalau nggak punya calling nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Nah, dia salah, tapi begini sekali lagi. Mau salah, ya mau punya background apapun, sesederhana apapun, kita mungkin masih punya persoalan, bahkan saya harus katakan, yang diizinkan Tuhan di hidup itu harus berbuah. Dan Tuhan berhitung loh, dia bilang, ini udah 3 tahun ini, saya cari buah, nah ini, pohon ara ini memang nggak tahu diri, sudah salah tumbuh nggak berbuah lagi. Nah, itu memang ya, orang-orang begini memang sulit sih ya. Tapi ya kita mesti mengajar mereka dengan lemah lembut ya. Nah, kita kan tahu ya, kemudian anugerah datang. Pengurus kebun anggur ini kayak Pak Yongki lah, kayak Pak Lukas, mungkin kayak Pak Akwang lah, sebagai pengurus di BMC New York ngomong begini, Tuhan kasih waktu lah setahun. Ya. Tapi kan begini, grace come tetap datang dengan tanggung jawab. Aku akan cangkul, aku akan beri pupuk. Jadi nggak bisa seenak-enaknya. Anugerah pun datang dengan tanggung jawab loh Bapak Ibu. Coba ya. Jadi coba kan, pengurus kayak saya kan selalu ya membela misalnya Tuhan kasih tahu, aduh ini nggak benar ini, saya kayaknya marah ini kan. Ya ini saya sebagai hamba Tuhan berkata, Tuhan tolonglah, kayak Musa. Masa sih kamu akan biarkan umatmu hancur? Janganlah, please lah, please. Tapi sekali lagi, anugerah pun datang dengan tanggung jawab. Aku akan cangkul, aku akan pupuk, terus akan kelola. Ya, kalau memang nggak bisa, ya udah, gimana lagi gitu ya. Nah, yang ingin saya katakan buat Bapak Ibu, nah ini dia. Dari awal memang firman pertama kali untuk manusia itu adalah memang berbuah. Ya. Oke, kita ke ide awal kitab Kejadian yuk, Kejadian 1 ayat yang ke-26. Saya kayaknya sudah kasih. Ya, thank you untuk host ya. Nah ini dia. Nah kita coba lihat ayat-ayat ini Bapak Ibu. Ini kan konteks ayat kerajaan sebetulnya kalau Bapak Ibu pahami ya. Ya, nah sebelum saya lupa, kadang-kadang saya ngomong kemana-mana saya lupa. Ide awalnya begini. Cara Tuhan memerintah itu lewat 3 cara. Ini boleh dicatat Bapak Ibu ya. Tolong nanti pembicara-pembicara bisa dikembangkan ini 3 hal ini. Yang pertama Tuhan itu kalau memerintah lewat perwakilan, representatif. Makanya kalau kita ketemu kata gambar, itu selem, demut bahasa Ibraninya, itu adalah representatif.
Kita ini perwakilannya Tuhan di bumi. Ya itu ya, makanya dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa ya atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini planning. Kemudian ayat 27, actionnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, diulang lagi, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, di ayat ini kita harus tahu secara secara martabat, secara standar, pria wanita nggak ada bedanya. Bedanya hanya di fungsi. Makanya bukan male dominion atau female dominion, nggak ada. Ya, nggak ada. Ini sama, substansi sama, derajat sama, beda di fungsi. Makanya tidak boleh ada penganiayaan antara yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, kita lagi marah kan di Jawa Barat, ada pacar disekap, dihantam, bayangkan. Ya, mulutnya dipotong kayaknya. Aduh, itu ngeri itu. Tapi ketangkap sudah ya. Tahu lah, mungkin di New York tahu berita ini ya. Memang ini lagi banyak orang stres ini sekarang. Karena tidak kembali ke gambar Allah. Nah, kita coba lihat ayat 28. Nah, ini dia. Boleh ayat 28, satu ayat lagi. Nah, ini adalah delegasi. Nah, jadi begini, Tuhan itu memerintah dengan 3 cara. Tadi representatif, gambar. Yang kedua, delegatif. Kita ini delegasi, para raja di bumi. Dia raja segala raja. Nah, ini. Nah, yang ketiga nanti saya nggak akan jelaskan. Cara Tuhan memerintah adalah lewat partisipasi. Dia terlibat, tapi kita yang melakukannya. Contoh kayak Yusuf, Daniel, dan yang lainnya. Walaupun tinggal di daerah kafir, Yusuf tinggal di Mesir, Daniel tinggal di Babilonia. Tidak perlu jadi orang Mesir untuk berkuasa di Mesir. Tidak perlu jadi orang Babel untuk berkuasa di Babel. Makanya jangan atas nama relevan kita kompromikan diri kita dengan dunia ini. Jangan. Relevan itu harus terhubung dengan Tuhan dulu, baru relevan. Nah, sekarang gereja mau relevan, adopsi semua sistem dunia. Ukuran sukses selalu besar. Bahkan di Jakarta ya, kan bukan di New York ini. Kalau gedung gereja belum ada LED itu tidak dianggap gereja. Bayangkan. Saya bilang ini memang, wah ini kita punya tugas mengembalikan esensi-esensi lagi ya. Kadang-kadang saya salah dimengerti orang lah. Ya, kalau ada dana nggak apa-apa. Cuman nanti bahayanya kan ngutang-ngutang nggak ada dana untuk hal yang aksesoris. Ya saya bilang kalau ada dana nggak apa-apa lah. Ya kan? Nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksa-paksa ngutang, kan banyak yang susah juga. Tolong yang susah dulu lah untuk itu. Tapi kalau ada dana nggak apa-apa. Saya bukan anti teknologi ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya freeze ya. Suara saya itu enggak ya? Oke ya. Soalnya tiba-tiba berhenti semua. Ya, oke. Oke, thank you ya. Beritahu ya Bro William atau siapa kalau suara saya tiba-tiba hilang gitu. Oke. Nah, kembali lagi Bapak Ibu ya. Firman pertama tadi di ayat 28 jelas. Jadi begini. Kita pertama diciptakan serupa dengan Tuhan. Katakan serupa dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya, serupa dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberkati. Nah ini. Jadi berkat itu datang dulu. Berkat bukan upah. Berkat itu adalah empowering structure yang Tuhan berikan. Ya, jadi berkat itu kekuatan dari awal melengkapi kita untuk sebuah tujuan. Saya ulangi lagi ya, walaupun di kata-kata biasa. Yang pertama, kita itu diciptakan serupa dengan Tuhan, ya karena kita adalah representasinya Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu memberkati kita. Nah, tujuannya apa? Nah ini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara cek aja, bahasa Inggris lebih bagus karena dikatakan di situ adalah apa? Be fruitful and multiply. Ya, nah bahasa Ibraninya memakai kata parah. Ya, parah. Ini bukan oh dia ini parah-parah banget, bukan parah kelakuan ini. Ini parah ini adalah berbuah. Ya, dan bertambah banyak. Itu sebetulnya bahasa aslinya memakai kata bermultiplikasi. Kalau bertambah banyak nanti cuma jumlah kota. Padahal kalau multiplikasi itu kan begini. Buah dari pohon mangga itu bukan buah mangganya kan. Buah sejati pohon mangga adalah pohon mangga baru. Nah, ini pemuritan.
Kalau cuma buah sejatinya mangga nanti habis dimakan. Harus ada pohon mangga baru untuk regenerasi berikutnya. Nah, kemudian kita tahu, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, kabas, berkuasalah, rada. Kata berkuasa itu bahasanya Yesus melayani. Atas ikan-ikan di laut, burung-burung udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Amin buat firman Tuhan. Nah, tidak boleh menguasai manusia lainnya ya, dilarang keras menguasai manusia lainnya. Kepemimpinan hanya lewat 3 cara, teladan, teladan, teladan. Kalau orang nggak punya teladan, biasanya memimpin pakai uang dan kekuasaan. Nah, itu praktek sihir namanya. Intimidasi, dominasi, manipulasi. Nah, itu Babilonia sistem itu. Ya, itu sistem setan itu. Itu selalu kalau orang tidak punya teladan, indikasinya pasti cara memimpinnya adalah lewat kekuasaan yang dia miliki atau lewat uang yang dia punyai untuk kemudian mengontrol kehidupan. Ya, sekali lagi uang nggak salah, tapi cara memimpin bukan pakai itu. Ya, jadi cara memimpin tetap lewat teladan. Karena kita mesti, nah itu dia, segambar dengan Tuhan, diberkati untuk berbuah. Gitu. Jadi tujuan dari awal idenya itu, Bapak Ibu. Ya, nah sekarang saya mau fokus ke beberapa hal yang kita perlu pikirkan ya. Saya ini kayak mengajar lah pagi ini ya, mumpung di Zoom lebih mengajar saja ya, lebih untuk ke sana ya. Nah, Bapak Ibu begini, tujuan daripada berbuah adalah ada 2. Satu, berbuah keserupaan, dan yang kedua adalah tata kelola memerintah lewat pekerjaan kita. Ya, jadi berbuah itu adalah tujuannya lewat keserupaan. Ya, jadi keserupaan dengan Kristus itu membuat kita akan berbuah. Makanya sebetulnya kenapa kita diciptakan segambar dengan Tuhan? Karena kita harus menggambarkan Tuhan. Jadi begini, orang harusnya kalau ketemu kita itu langsung ingat Tuhan Yesus. Harusnya. Iya kan? Lewat, oh ya, saya ingat Yesus ini, lihat hidupnya. Ya, ya itu yang harus kita sungguh-sungguh mesti kejar itu dalam kehidupan ya. Nah, yang berikutnya adalah lewat tata kelola, karena kita itu memang diberi tugas untuk memerintah. Ya, sekali lagi memerintah di sini bukan bikin negara baru, enggak. Tapi memerintah lewat kesejahteraan, lewat keadilan. Nah, memerintah harus dimulai dari diri sendiri. Ya, kalau saya tidak bisa memerintah diri sendiri, ya gimana? Misalnya ya, saya memerintah keluarga saya. Ya, ini kan sudah dewasa semua ya. Salah satu yang kita mesti kelola dalam keluarga adalah hubungan suami istri. Itu penting sekali. Oh iya, 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 iya. Itu penting sekali. Karena kalau kita tidak perhatikan ini, Bapak Ibu, waduh. Maafkan ya, Bapak Ibu ya, berapa banyak dalam keluarga kita ini ya contoh bisa saja berantakan. Ya, saya ini kalau lagi beda pendapat dengan istri, saya tidak pernah tunjukkan di depan anak saya. Apalagi sampai suara meninggi, sampai ribut, kemudian teriak-teriak, sampai wah, enggak lah, enggak banget ya. Ya, ini hal yang penting. Jadi harus memulai dari memerintah diri sendiri, Bapak Ibu ya. Ini tata kelola, Bapak Ibu ya. Saya makanya nggak pernah mau bicara kasar sama istri. Seberat apapun. Oh, Bapak enak, Bapak pendeta. Oh, banyak pendeta yang masih kasar juga. Ya, saya satu kali ngobrol sama teman saya nasihati dia. Saya bilang, kamu jangan begitu sama istrimu. Masa bahasamu sama dia bahasa begitu. Sorry ya, saya bilang, semua yang dicap murah itu bisa saja menjual dirinya secara murahan. Jangan dong. Ya, sesuatu yang dikasih nilai tinggi itu membuat sesuatu itu jadi berharga. Iyalah, ngomong sama istrinya seenaknya, bayangkan. Di depan orang lagi ya. Ya, ingatkan saja ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah menjelekkan pasangan kita di depan orang lain. Please jangan itu. Ya. Oh ya ya ya. Ini bagian dari mengelola yang saya harus lakukan. Pengelolaan untuk saya mengelola awalnya diri saya dulu. Ya, ini saya belum masuk ke ranjang segala ya. Ya, satu kali lah. Saya tidak akan membahas ini sebab oh iya, sakralitas keluarga kita ada di ranjang kita.
Ya kan? Makanya, oh iya, Ibrani 13 berkata, hormatilah pernikahan. Sebab ya siapa yang berlaku sundal itu akan dihukum Allah. Itu kan pakai kata timios. Timios itu adalah sangat cemerlang. Jadi pernikahan itu harus dihormati dalam segala hal. Saya nggak tahu kok bisa saya lari ke pernikahan ini sekarang ya. Ya tiba-tiba ke arah situ. Tapi ini sakral Bapak Ibu. Oh ya, boleh ya agak tajam sedikit. Bisa nggak Pak ranjang suami istri itu bisa jadi tempat ajang pemaksaan? Oh bisa. Kemarin kita diskusi antar pendeta, bayangkan. Ada suami yang terikat pornografi. Aktivitasnya ke situ terus, Bapak Ibu. Sampai istrinya rasa gimana gitu. Wow, saya bilang, ya. Tapi ya kembali Bapak Ibu ya. Ya, nggak tahu. Ini memang ini bagian dari pengelolaan yang Tuhan mau berbuah itu dalam kehidupan. Ya, jadi dimulai dari diri kita. Ya, memerintah diri itu penting banget ya. Cara kita dalam keluarga memperlakukan kehidupan, waktu, dan sebagainya. Nah, oke, saya tidak akan kemana-mana, tapi coba kita lihat apa yang kita perlu pikirkan. Nah, begini, kenapa kita harus berbuah, terutama di pekerjaan kita? Orang dewasa adalah orang yang selalu berpikirnya tanggung jawab. Ya. Nah, di Efesus pasal 2 ayat 10, saya nggak tahu saya sudah memberikan ini atau tidak. Ya. Tapi ini, oh sudah ya. Ini Paulus mengingatkan kita kembali kepada tanggung jawab. Ini bagian dari berbuah sebetulnya ya. Karena kita ini buatan Allah. Ini Eden, Bapak Ibu ya. Ini orang cerdas. Satu ayat itu bisa mengemas dari ujung, dari awal kejadian sampai nanti ujung kehidupan ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini penebusan, yaitu ada di Golgota. Untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, coba saudara lihat, ini pekerjaan baik. Bahasa aslinya pakai kata ergon agatos. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, kapan? Di kekekalan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi memang betul, pekerjaan kita itu memang harus berbuah, Bapak Ibu. Karena memang dari awal Tuhan sudah persiapkan ini. Nah, coba saya itu gemetar sekali kalau baca ayat ini. Ini di ujung kekekalan ya. Kita ke Wahyu 14 ayat 13. Ya. Jadi Bapak Ibu kembali ke pengertian ini. Saya nggak tahu Wahyu 14 ayat 13 saya sudah berikan atau belum. Tapi kalau, oh sudah ya. Nah, ini dia. Coba Bapak Ibu cermati ayat-ayat ini ya. Dan aku mendengar suara dari surga. Ini udah highest authority nih. Karena surga ini bukan suara manusia lagi. Berkata, tuliskan, berbahagialah. Ini menggunakan kata Yunaninya makarios. Ini tingkat bahagia kekekalan. Ini bukan karena bahagia dapat mobil baru atau jabatan baru, bukan itu. Ini udah melebihi semuanya ini. Orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh. Ya, ini udah Roh Kudus bicara ini. Supaya mereka boleh, Bapak Ibu, beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala, nah ini sayangnya terjemahnya Indonesia, perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, perbuatan mereka ya menyertai yaitu. Nah, ternyata Bapak Ibu ya, kata perbuatan mereka ini sama tadi kayak Efesus pasal 2, ergon agatos, pekerjaan yang berbuah baik. Nah, Bapak Ibu begini, beristirahat dari jerih lelah. Kata jerih lelah itu memakai kata itu kopos. Kopos itu begini, pekerjaan harian yang membuat kita itu letih. Saya tahu lah Bapak Ibu. Bapak Ibu ini cari uang, bekerja kan meletihkan, nggak gampang. Dituntut, tekanan, kadang-kala mesti mengatur banyak hal, itu letih. Bahkan ini ada survei di Indonesia. Ini di Indonesia, saya nggak tahu di Amerika ya. Di Indonesia itu ada survei, saya kaget. Saya kadang-kadang suka baca jurnal, saya baca survei. Survei itu berkata begini, banyak orang di Indonesia sebetulnya tidak mencintai pekerjaan mereka, tapi mereka takut kalau tidak bekerja tidak bisa menghidupi keluarga. Jadi sebetulnya mereka nggak cinta pekerjaan mereka, ya, tapi mereka takut kalau nggak bekerja nanti mereka nggak bisa hidupi keluarga, bagaimana ke depan. Itu begitu saya baca ini, oh my God ternyata. Nah berharap kita nggak ya.
Tapi Bapak Ibu begini, jerih lelah yang kita lakukan tiap hari itu ternyata begini. Nanti yang kita bawa dalam kekekalan adalah pekerjaan kita ini berbuah atau tidak. Nah, itu. Makanya berbuah itu pentingnya minta ampun dalam kehidupan. Ya, ini saya cerita sedikit. Satu kali, saya punya teman rekan pelayanan. Teman saya itu memang dapat banyak anugerah. Kuliah di Australia dibayari oleh satu ibu yang pekerjaannya memungut botol-botol plastik di New Zealand. Dari botol plastik itu dia kumpulin, dia jual untuk memberi beasiswa buat orang yang memang mau sekolah Alkitab. Nah, teman saya yang dapat, ini random ya, teman saya tidak pernah ketemu ibu ini. Teman saya sampai jadi master di Australia karena dapat beasiswa. Nah, teman saya ya kemudian disupport sama ibu ini. Ya, ternyata ya, jadi ibu ini dikirimin list beberapa orang, ternyata waktu dia doakan, kenanya ke teman saya. Nah, teman saya ini banyak ngalami begitu. Setelah teman saya jadi pendeta, teman saya banyak dipanggil ke banyak tempat. Satu kali dia diundang ke Inggris, ke UK. Ini memang hidupnya penuh anugerah luar biasa. Waktu dia di sana, kira-kira 1 bulan. Tiket, transportasi di sana, makan, semuanya dibayari oleh satu orang. Nah, kemudian rekannya dia di sana bilang begini, nanti sebelum kamu pulang ke Indonesia, saya akan temui siapa orang yang membiayai kamu. Teman saya seneng banget, mau dong, saya mau say thank you sama orang itu. Bapak Ibu ternyata, kan di Inggris nggak murah ya Bapak Ibu ya. Makan, tinggal, pesawat ke sana, selama di sana uang saku, ya sebulan belajar tentang itu, pertemuan generasi, ya itu ini di pelayanan nih Bapak Ibu. Saya masih ingat itu kira-kira ya 10 tahun yang lalu sebelum COVID. Saya masih, ini teman dekat saya. Jadi kemudian dia cerita begini, begitu saya ketemu saya kaget loh. Ternyata yang membiayai saya itu seorang pengacara. Bapak Ibu begini, begitu nyampe ke apartemennya, teman saya kaget. Orang ini lagi mengajar pengacara-pengacara lain pemuritan. Lagi memuridkan ini, lagi memuridkan. Bagaimana tetap punya prinsip Kristus di tengah-tengah kondisi hukum yang begini, bagaimana tetap memiliki kejujuran untuk membela klien, bagaimana apa. Dia memuridkan. Yang dimuridkan kira-kira ada ya 10-15 pengacara. Kemudian teman saya ketemu dia, dipeluk, seperti kayak sudah kenal, hangatnya luar biasa, sangat menerima sebagai keluarga, ngobrol banyak hal. Kemudian orang ini berkata begini, saya tahu tujuan hidup buat apa. Semua yang ada pada saya itu bukan untuk kepentingan saya. Lewat apa yang saya miliki, saya mau jadi berkat buat banyak orang. Padahal pengacara keren, menurut sama saya, ganteng, keren, belum terlalu tua, ya diberkati Tuhan, tapi tujuan hidupnya hanya itu saja. Ya, saya nggak tanya, kenapa dia sampai mengalami titik balik begitu ya, turning point begitu. Pasti ada titik baliknya itu dalam kehidupan. Nah, tapi dari situ kemudian saya sadar, oh iya ya, pekerjaan kita pun harus memang ke arah situ.